Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Hamdani Jamaluddin dari Pendidikan Fisika A Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai kalor dan perubahan wujud benda. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah kalor. Nah, dari materi kalor itu yang akan kita bahas mengenai rumus mencari kalor. Tapi, kalian tahu nggak sih apa itu kalor? Jadi, kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalor adalah tenaga panas yang diterima atau diteruskan oleh satu benda ke benda yang lain. Kalian pernah nggak merasa bingung? Kenapa saat kita sedang makan mie rebus, mangkuk yang menjadi wadahnya ikutan panas? Atau kalian pernah nggak merasa aneh? Kenapa saat camping, udara di dekat api unggun terasa lebih hangat? Nah, hal ini disebabkan adanya kalor atau energi yang berpindah dari kuah mie rebus ke mangkuk dan dari api unggun hingga akhirnya terasa di tangan. Istilah kalor pertama kali dikenalkan oleh Anthony Laurent Lavoisier, seorang ahli kimia dari Prancis. Dahulu, kalor dianggap sebagai sesuatu yang tak kasat mata. Meskipun tak terlihat, kalor bisa mempengaruhi perubahan suhu dan perubahan wujud zat loh. Nah, berbeda dengan suhu, lebih tepatnya kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang suhu yang lebih rendah. Bisa dibilang juga, kalor adalah suatu kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu benda. Alat untuk mengukur besarnya kalor disebut kalorimeter. Kalor didasari oleh beberapa teori. Salah satunya teori yang diperkenalkan oleh ilmuwan dari Amerika yang bernama Benjamin Thompson. Pak Thompson mengatakan bahwa kalor dapat terjadi karena adanya suatu gesekan antar benda. Buktinya, coba deh kalian gesekkan kedua telapak tangan kalian. Nah, rasa hangat yang kalian rasakan membuktikan bahwa adanya energi kalor pada proses gesekan tersebut. Atau kalian pernah nggak bertanya-tanya, bagaimana kalor dihasilkan dari api yang kecil? Apakah apinya harus gede banget kayak api unggun? Tentu saja tidak. Sekecil apapun api bisa menghasilkan kalor. Intinya adalah bukan seberapa besar atau panasnya api, tetapi adanya suhu yang lebih rendah di sekitarnya, sehingga energi panas dari api yang kecil itu bisa berpindah ke materi lain yang suhunya lebih rendah. Karena kalor merupakan salah satu bentuk energi, sehingga kalor dapat berpindah, namun tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Karena kalor merupakan salah satu bentuk energi, maka satuannya disamakan dengan satuan energi, yaitu joule atau kalori. Nah, dengan semua elemen-elemen yang berkaitan dengan kalor tersebut, kita bisa menggunakan rumus berikut sebagai cara menghitung kalor, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q sama dengan kalor, M sama dengan massa benda, C sama dengan kalor jenis, dan delta T sama dengan perubahan suhu. Nah, gimana? Rumus mencari kalor di atas mudah untuk diaplikasikan, bukan? Gak afdol rasanya kalau belajar fisika gak langsung dipraktikkan. Di bawah ini, saya udah menyiapkan contoh soal sehingga kita bisa langsung mempraktikkan cara menghitung kalor dengan rumus yang udah kita pelajari. Yuk kita lihat. Amel sedang memanaskan 1/2 kg air dari suhu 28 derajat Celcius menjadi 78 derajat Celcius. Berapa sih kalor yang dibutuhkan oleh Amel jikalau kita ketahui kalor jenis air sebesar 400 joule per kilogram derajat Celcius? Pertama diketahui M sama dengan 0,5 kg, C sama dengan 400 joule per kilogram derajat Celcius, delta T sama dengan 78 derajat Celcius dikurang 28 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu tahu bahwa soal ini sebenarnya menyuruh kita untuk menghitung banyak kalor yang digunakan. Ingat, kita gunakan rumus mencari kalor berikut ini, yaitu
Q sama dengan M kali C kali delta T. Di mana Q sama dengan 0,5 kg dikali 400 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 50 derajat Celcius, yaitu Q sama dengan 10.000 Joule. Well, gimana teman-teman sekalian? Sekarang kalian sudah paham kan apa itu kalor dan juga bagaimana cara menggunakan rumus mencari kalor. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang berhubungan dengan kalor loh. Nah, yaitu adalah perubahan wujud benda. Teman-teman, pernah nggak bikin es teh manis lalu ditinggal? Ketika kalian balik lagi, es di gelas kalian udah hilang. Kalian tahu nggak kenapa hal itu bisa terjadi? Fenomena yang terjadi adalah salah satu contoh dari perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita ini memiliki wujud dan sifat yang berbeda-beda, sehingga bisa mengalami perubahan wujud. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda dan bagaimana perubahan itu terjadi. Dan saya akan menjelaskan mulai dari macam-macam wujud benda, macam-macam perubahannya, hingga contoh-contoh perubahan wujud benda yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Mari simak video ini sampai akhir ya. Teman-teman, perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada benda saat benda tersebut berubah bentuk atau sifat fisiknya. Perubahan wujud benda ini termasuk ke dalam perubahan fisika. Yang dimana perubahan fisika yaitu perubahan pada benda atau zat tanpa mengubah materinya. Artinya, ketika es meleleh menjadi air, materinya tetap sama-sama air, tanpa ada perubahan apapun. Nah, wujud benda atau zat itu pasti mencangkup bentuk dan volume dari benda atau zat tersebut. Wujud benda ini terdiri atas 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki wujud dengan bentuk yang tetap dan volume yang tetap. Materi atau partikel penyusun benda tersebut sangat rapat satu sama lain, sehingga sulit untuk bergerak. Benda cair memiliki wujud dengan bentuk mengikuti wadahnya. Artinya, benda cair ini bisa berubah tergantung ia dituangkan pada wadah seperti apa. Kalau ia dituangkan ke dalam gelas, bentuknya akan mengikuti gelas tersebut. Kalau ia dituangkan ke dalam ember, bentuknya akan mengikuti ember tersebut. Selain itu, benda cair juga memiliki volume yang tetap. Artinya, benda cair ini akan selalu memiliki volume yang sama meskipun bentuknya berubah-ubah. 1 liter air di dalam botol akan tetap menjadi 1 liter air ketika dipindahkan ke wajan. Benda gas memiliki wujud dengan bentuk menepati ruang. Sama seperti benda cair, benda gas akan mengikuti bentuk wadah atau tempat ia berada. Benda gas ini bisa mengikuti bentuk balon yang bulat hingga bentuk ruang yang kotak. Satu hal yang perlu diingat, benda gas sulit untuk kita lihat dengan mata telanjang. Selain itu, benda gas memiliki volume yang tetap. Misalnya, teman-teman meniup 2 buah balon dengan masing-masing 2 kali tiupan. Hal yang mungkin terjadi adalah 1 balon menjadi penuh dan 1 balon lagi belum cukup penuh. Inilah bukti bahwa volume benda gas itu nggak tetap. Perbedaan itu bisa terjadi karena benda gas memiliki materi atau partikel penyusun yang sangat renggang. Partikelnya mampu bergerak kemana-mana sehingga volume dan bentuknya pun nggak bisa menjadi tetap. Selain memiliki berbagai jenis wujud, benda juga memiliki sifat fisik dan sifat kimiawinya. Kali ini, saya akan menjelaskan sifat fisik benda karena perubahan wujud benda ini termasuk dalam perubahan fisik atau perubahan fisika pada benda. Secara fisik, benda memiliki titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh ini dipengaruhi oleh gaya antar partikel dalam benda tersebut, yaitu gaya kohesi. Semakin kuat gaya kohesi pada suatu benda, semakin tinggi pula titik didih dan titik lelehnya. Begitupun sebaliknya. Nah, gimana cara kita tahu gaya kohesi suatu benda itu kuat atau lemah? Kita bisa tahu dari wujudnya. Benda padat memiliki partikel yang sangat rapat, sehingga gaya tarik-menarik antar partikelnya sangat kuat. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa benda padat memiliki gaya kohesi yang kuat. Selain gaya kohesi, ada pun yang disebut sebagai gaya adhesi. Gaya adhesi ini adalah gaya tarik-menarik antar partikel dalam benda dengan partikel berbeda. Contohnya,
air yang menempel pada suatu permukaan logam. Fenomena ini terjadi karena ada gaya tarik-menarik antar partikel air dengan partikel padat pada permukaan logam. Benda juga memiliki massa jenis sebagai sifat fisisnya. Massa jenis ini dipengaruhi oleh massa dan volume benda. Hal ini menjelaskan mengapa es batu bisa melayang di dalam gelas air. Es batu dengan berat 1 kg akan tetap melayang ketika dimasukkan ke dalam segelas air dengan berat yang sama. Mengapa demikian? Karena es batu dan segelas air memiliki volume yang berbeda. Massa yang sama dan volume yang beda akan menghasilkan massa jenis yang beda. Sebaliknya, massa yang beda dan volume yang sama akan menghasilkan massa jenis yang beda pula. Teman-teman, setiap benda memiliki wujud yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perubahan wujud yang terjadi pada tiap benda pun akan berbeda. Pencairan adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Contohnya, kita memiliki minuman dingin dengan es batu. Ketika kita tinggalkan cukup lama, es batu itu akan menghilang. Bukan menghilang karena dicuri ya, melainkan menghilang karena es tersebut menyatu dengan air minum kita. Umumnya, proses mencair ini terjadi ketika partikel padat pada es batu terpapar dengan suhu yang cukup tinggi atau panas. Suhu tersebut membuat partikel padat perlahan merenggang sehingga menjadi cair. Penguapan adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Contohnya, kita sedang memasak air di panci. Ketika suhu semakin tinggi, biasanya akan keluar uap dari panci, sehingga menandakan bahwa sebagian partikel air berubah menjadi gas. Bahkan air bisa sepenuhnya menguap kalau kita panaskan terlalu lama. Sama seperti pencairan, proses penguapan ini terjadi ketika partikel cair yang cukup renggang terpapar dengan suhu tinggi. Suhu tersebut akan membuat partikel cair menjadi semakin renggang dan membentuk uap air. Pengkristalan adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Contoh perubahan dari gas ke padat adalah es kering. Biasanya es kering ini ditemukan di kafe-kafe yang menjual makanan dingin dan manis. Es kering ini terbentuk karena gas karbon dioksida yang dibekukan secara langsung tanpa menjadi cair terlebih dahulu. Penyubliman adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Contoh perubahan dari padat ke gas adalah kapur barus yang kita tinggalkan di kamar mandi atau lemari. Kapur barus tersebut lama-kelamaan akan mengecil, bahkan menghilang. Hal ini terjadi karena kapur barus yang padat itu perlahan berubah menjadi gas. Pengembunan adalah proses perubahan wujud benda dari gas ke cair. Contohnya adalah embun yang kita temui di pagi hari. Biasanya ketika matahari baru terbit, daun-daun di depan rumah kita memiliki bintik-bintik air. Bintik-bintik air ini adalah embun. Proses pengembunan ini terjadi ketika uap air mengenai permukaan yang dingin. Biasanya suhu di pagi hari cukup rendah, sehingga benda-benda di luar ruangan menjadi semakin dingin. Salah satunya adalah dedaunan di depan rumah. Uap air yang berterbangan di luar ruangan akan menempel pada permukaan daun yang dingin. Perubahan suhu tersebut akhirnya menjadi uap air, berubah menjadi tetesan air atau embun. Pembekuan adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Contohnya, kita membuat es batu di rumah. Untuk membuat es batu, kita pasti membutuhkan air yang akan kita tuangkan ke dalam cetakan es. Selanjutnya, cetakan es tersebut akan kita masukkan ke dalam kulkas atau freezer. Setelah kita tinggalkan cukup lama, air di dalam cetakan akan mengeras menjadi balok es batu. Hal ini terjadi karena suhu rendah dan dingin dalam freezer. Suhu dingin ini membuat air yang renggang akhirnya merapat satu sama lain dan membentuk satu padatan. Gimana? Teman-teman udah lebih paham dengan materi tentang perubahan wujud benda? Nah, kali ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman sebuah fenomena yang sangat menarik tentang perubahan wujud benda, yaitu dikenal dengan nama supercooling water. Kalian tahu tidak supercooling water itu apa? Nah, kalau belum, yuk disimak. Ngomong-ngomong soal supercooling water, fenomena ini pernah muncul dan dibahas dalam serial Detektif Conan pada episode 758, yang dimana
Konteksnya ada seorang penjahat yang melakukan suatu aksi pembunuhan dan untuk menyembunyikan bahwa dia adalah pelakunya, dia menyembunyikan kunci kamar di dalam sebuah minuman beku. Cuman dia nggak serta-merta memasukkan kunci itu ke dalam minuman, terus dimasukkan ke dalam freezer. Itu nggak seperti itu ya. Tapi hal yang dia lakukan adalah dengan cara meletakkan minuman di dalam freezer yang dingin, tapi belum sampai membeku. Kemudian kuncinya pun dimasukkan ke dalam minuman. Yang ajaibnya ketika kunci itu dimasukkan ke dalam minuman, minumannya pun mulai membeku. Nah, jadi inilah yang disebut fenomena super cooling water, di mana air itu didinginkan sampai suhu di bawah titik bekunya. Cuman proses pembukuan ini belum terjadi. Sebenarnya airnya udah pengen berubah jadi es di sini, tapi untuk berubah jadi es, mereka perlu semacam trigger atau dipicu dulu jadinya. Ketika air dihentakkan dan air tersebut akan mulai membeku. Nah, teman-teman, itulah tadi fenomena mengenai super cooling water. Nah, untuk menambah wawasan kalian semua, kakak memberikan sebuah tugas nih untuk dikerjakan. Nah, tugas tersebut ialah air sebanyak 2 kg bersuhu 40 derajat Celcius akan dipanaskan hingga suhu 70 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang diserap oleh air tersebut? Nah, adik-adik, silakan kalian mengerjakan tugas tersebut ya. Yeay, akhirnya kita sudah sampai di akhir video nih teman-teman. Semoga informasi tentang kalor dan perubahan wujud benda bisa membuat kita lebih menghargai keajaiban di sekitar kita. Jangan lupa berbagi pengetahuan ini kepada teman-teman yang juga suka dengan eksperimen sederhana dan ilmu yang menakjubkan ya. Saya Indah Hamdani.